Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, ketemu lagi nih sama saya Dimi Prasetya. Untuk kesempatan kali ini, saya akan memberikan tips buat teman-teman semua. Buat kalian nih, mau perempuan, mau laki-laki, mau tua, mau muda ya, yang merasa sering kesemutan, kram ataupun linu di bagian belakang dengkul ya, teman-teman ya. Di sini ya, di bagian sini nih. Misalkan nih, teman-teman kayak sujud saat sholat ataupun sila saat ngaji ataupun jongkok pas berdiri pas kakinya dilurusin lagi itu kan pasti di belakang dengkul ada yang sering merasa kesemutan ataupun merasa kram. Nah, pada kesempatan kali ini di video ini saya akan memberikan tips kecil, tips sederhana gimana caranya biar kaki kalian itu yang di belakang dengkul nggak ngerasa kesemutan ataupun kram lagi gitu ya. Jadi semoga ilmu yang saya tips yang saya berikan ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Nah, kita harus bagaimana dan apa yang harus kita lakukan, kalian teman-teman lakukan. Simak terus videonya sampai selesai ya teman-teman ya, biar nggak gagal paham. Nah, begini ya teman-teman ya. Jadi, kalau misalkan kalian itu tadinya apa namanya, kalau misalkan habis sujud, habis ruku ataupun habis jongkok, itu di bagian sini nih, di belakang sini sering ngerasa kram ya teman-teman ya. Itu ada satu titik refleksi yang cukup kalian pijat ataupun tekan sedikit-sedikit ya teman-teman ya. Dan bagian apa itu saya kasih tahu sekarang ya. Nah, pertama-tama kita olesin dulu minyak ya. Ini minyak oil massage. Terus dipijat di bagian sini teman-teman. Posisinya itu di bawah tulang lutut ya. Nah, ini kan lutut nih. Kira-kira jarak 4 jari atau 5 jari karena posisinya setiap orang tuh beda-beda ya. Ada yang 4 jari, ada yang 5 jari, tergantung dari ukuran teman-teman semua. Misalkan maaf nih, ada yang kurus atau ada yang gemuk ya. Nah, dia posisinya di sini teman-teman. Di belakang tulang, di belakang tulang kaki nih. Ini nih, kan ini tulang ya, tulang kaki. Ini betis luar, ini betis dalam. Nah, di bagian betis dalam, teman-teman coba raba deh. Tapi dia agak ke dalam ya lokasinya. Nah, di sini. Kalau kalian ngerasa ada urat yang ngejendol di bagian sini, kalian bisa raba deh. Dari sini pokoknya sekitar 5 jari atau 4 jari aja teman-teman ya. Teman-teman bisa raba. Kalau misalkan ada urat yang kira-kira ngejendol ataupun bengkak, nah teman-teman urut sedikit-sedikit aja. Gitu ya. Diginiin aja nih. Karena ini memang titik untuk apa namanya? Di bagian titik refleksi untuk bagian sini ya, teman-teman ya. Di belakang dengkul ya, di belakang lutut ya. Kalau misalkan ada yang itu bisa kelihatan nih teman-teman. Misalkan ada yang bengkaknya itu uratnya gede banget, keras, itu pasti kerasa banget sering ngerasa kesemutan ya. Coba nih kalian pijit dikit-dikit sini. Pokoknya dia posisinya tuh di belakang tulang ya, di belakang tulang sini agak nyempil. Jadi kalian harus ada penekanan sedikit ya teman-teman. Tuh, ini kerasa. Nanti kalau misalkan kalian urut dikit-dikit, ini kerasa dari sini, dari belakang dengkul sampai telapak kaki itu kerasa ya teman-teman. Kerasa linu ya. Kalau untuk kalian yang baru-baru pertama kali nyobain, emang sakit banget rasanya. Cuman pelan-pelan aja ya untuk penekanannya tuh pelan-pelan, diginiin aja gitu. Nanti sampai ngerasa bengkaknya itu udah nggak terlalu besar. Kalau misalkan kalian nggak kuat, jangan terlalu ditekan. Pertama dielus-elus dulu, ya kan? Pertama dielus-elus, terus nanti seiring berjalannya waktu kalian bisa ngerasain nih bengkaknya agak berkurang, baru kalian agak ada penekanan sedikit, nggak ke dalam, gitu ya. Nah, gini aja. Ini kalian bisa lakukan sehari itu 5 sampai 10 menit cuma cukup satu kali ya. Tapi kalau yang misalkan kesemutan atau kramnya itu udah parah banget pas kalian habis jongkok terus
tiba-tiba berdiri benar-benar kram ataupun kesemutan di daerah sini, atau kalian yang sering ngaji ya, sering duduk sila ikut pengajian, nggak kuat karena bagian sininya sering kesemutan, ini pasti di daerah sini nih urat sininya bengkak banget, gede banget, ngejendol gitu ya. Udah kalian giniin aja, perlahan-perlahan, cukup sehari itu 5-10 menit aja teman-teman. Nah gini ya, nanti kalian bisa rasain sendiri perbedaannya. Setelah nanti bagian bengkak di sini agak hilang, kalian bisa rasain sedikit perbedaannya di bagian belakang betis, di bagian belakang dengkul teman-teman semua. Dan ini juga berlaku untuk kaki kanan ya. Ini kan saya kaki kiri nih. Berlaku untuk kaki kanan juga ya teman-teman ya. Itu kalian bisa rutin lakuin sehari itu 5-10 menit aja ya. Nanti kalau misalkan ngerasa bengkaknya udah agak berkurang, udah selesai, terus lanjutin besok lagi gitu ya. Jadi kalian bukan kalau kalian sakit di bagian sini tuh bukan karena penyakit yang udah parah, atau bukan karena badan kalian kegemukan, atau bukan karena kalian kurang asupan gizi gitu, bukan ya teman-teman. Cuman dipijit aja bagian sini, sederhana ya gitu. Nah gini aja ya, 5-10 menit sehari itu udah cukup banget teman-teman. Atau kalau misalkan kalian ngerasa udah enakan banget, udah cuman sehari 2 hari udah, jangan dipijit lagi. Nanti kalau kalian ngerasa lagi di sini, baru mulai lakukan pemijatan lagi daerah sini. Ini aja. Posisinya di sini ya teman-teman ya, tuh 4-5 jari di belakang, di bawah tempurung ya. 4-5 jari di bawah tempurung. Ini nih. Gitu ya teman-teman. Nah gitu ya teman-teman ya. Sekian tips kecil dari saya untuk kita para pemula yang belum kenal tentang jalur urat, ataupun kita bisa ngobatin diri kita sendiri tanpa perlu tukang pijat, ataupun tanpa perlu datang ke tempat spa atau apa ya. Saya ngasih tahu kayak gini bukan karena biar kita nggak datang ke tukang pijat, enggak gitu, bukan ya. Karena memang yang namanya ke tukang pijat itu perlu ya teman-teman, karena ya ada beberapa bagian yang nggak bisa kita jangkau dengan tangan kita sendiri, dan itu butuh bantuan ahlinya ya teman-teman ya. Tapi saya hanya membagikan tips yang bisa kita lakukan sendiri secara mandiri ya teman-teman. Dan nanti kedepannya juga insya Allah saya akan membagikan tips lainnya, kayak misalkan nyeri di bagian belikat, apa yang harus kita lakukan, titiknya di mana aja, ataupun nyeri di bagian tubuh yang lain ya, leher, kepala, tangan, itu nanti insya Allah kedepannya akan saya bagikan tipsnya teman-teman. Nah buat teman-teman yang mau tanya-tanya, misalkan yang mau tanya-tanya nih, kalau sakit ini titiknya apa, sakit ini titiknya apa. Nah teman-teman boleh ya tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah kalau misalkan saya sempat, saya buatin videonya. Jadi biar teman-teman semua yang nonton video ini bisa tahu lebih banyak dan bisa lebih bermanfaat videonya gitu ya teman-teman. Nah sekian tips kecil dari saya. Semoga video ini berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga apa yang saya berikan, apa yang saya share di video ini, teman-teman suka ya gitu. Jangan lupa dukung terus video ini dengan cara subscribe, like, dan juga komen, dan juga share ya teman-teman ya. Semoga teman-teman semua banyak rezekinya, lancar selalu usahanya ya. Nah terima kasih telah menonton video ini, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.